Hamas ya, kalau kepanjangan dari Hamas itu Harakatul Muqawamatul Islamiyah Palestina. Hamas, gerakan perlawanan Islam Palestina. Gerakan perlawanan. Makanya sistem atau metodologi mereka dalam memperjuangkan Palestina itu menggunakan perlawanan bersenjata. Karena mereka paling tahu kenapa mereka gencar melakukan perlawanan, karena mereka punya prinsip sesuatu yang dijarah, diambil secara paksa, itu harus dikembalikan dengan paksa. Itu. Nah, dan mereka juga mengatakan bahwa satu-satunya bahasa yang difahami oleh penjajah adalah bahasa kekerasan. Nah, itu metodologi gerakan Hamas ya, dan dengan sayap militernya Al-Qassam. Sementara Fatah ini lebih ke arah apa? Diskusi, perundingan damai. Mufawadah bahasa Arabnya. Meskipun nggak selalu mufawadah. Ketika Gaza digempur, dibombardir, sayap militer gerakan Fatah yang ada di Gaza itu mereka juga melawan dengan senjata, dengan roket-roket mereka. Bahkan mereka tergabung dalam sebuah ikatan di Gaza namanya Ghurfah Mushtarakah. Ghurfah Mushtarakah ini adalah ruangan gabungan yang isinya itu para sayap militer faksi-faksi politik di Gaza. Jadi sudah ada persatuan di Gaza. Jadi teman-teman, kurang lebih kalau ada narasi-narasi barat yang terus memblow up bahwa perpecahan Hamas Fatah ini semakin parah di Gaza sampai konflik internal yang tidak kunjung selesai, maka kurang lebih ini ya saya baca sebagai usaha mereka agar kita ini pesimis terhadap masalah Palestina. Tapi kalau kita sudah mengetahui fakta ini, ternyata nggak ada tuh perbedaan antara Hamas Fatah di Gaza. Di Palestina mereka semua sudah bersatu. Hubungan kemasyarakatan mereka itu sudah sehat lagi, sudah nggak ada masalah sama sekali gitu loh. Dan ini yang harus disampaikan kepada umat Islam di Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Stop dulu sampai sini ya, stop dulu. Makanya saya sekarang ingin mengajak kalian semua, ayo. Itu ada tombol share dulu video ini nih. Ntar lanjutin lagi. Share videonya ke grup-grup WhatsApp, ke akun-akun Instagram kalian, akun media sosial kalian untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas. Teman-teman, saya nggak punya subscriber jutaan sehingga bisa menjangkau banyak orang. Saya juga nggak mahir dalam memanage SEO agar algoritma YouTube ini bisa memviralkan video ini. Yang saya punya adalah rasa cinta, kepedulian, dan rasa keadilan kalian terhadap Palestina. Maka saya berharap teman-teman ketika melihat video ini tidak hanya ditonton, dinikmati sendiri, tapi ditampung informasinya, kemudian disebar seluas-luasnya. Karena apa teman-teman? Hari ini para penjajah ini all out banget. Mereka itu menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki, sumber daya finansial, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, mereka gunakan untuk mencuci otak dunia. Dan tugas kita sederhana, share video-video, konten-konten informatif seperti ini agar bisa mengimbangi setidaknya informasi yang selama ini berkeliaran dan banyak menyesatkan masyarakat dunia. Tapi tetap bicara Hamas Fatah, kita harus menghormati kedua belah pihak. Ya nggak boleh kita mendiskreditkan satu dan yang lainnya, gitu kan? Kita hormati secara berpikir Hamas dalam memperjuangkan Palestina dengan melawan, karena memang itu sebuah kewajaran. Bahkan PBB pun memperbolehkan. Dalam undang-undang internasional itu dikenal yang namanya pasukan pembebasan sebuah negara, itu diperbolehkan secara undang-undang internasional, gitu kan? Makanya dalam perangko yang pernah dikeluarkan oleh Indonesia, khusus perangko solidaritas Palestina, itu tertulis dalam bahasa Inggris untuk kesejahteraan korban para syuhada Palestina dan para pejuang kemerdekaan Palestina. Itu ada. Jadi kalau kita sekarang ini menelan bulat-bulat narasi barat dan ikut-ikutan latah bahwa para pejuang Palestina ini adalah teroris, maka pertanyakan lagi lah rasa keadilan kita, rasa kemanusiaan kita, dan pengetahuan sejarah kita tentang isu Palestina. Nah, begitu juga gerakan Fatah. Fatah juga kita harus hormati. Ketika mereka berusaha memperjuangkan Palestina dengan jalur perundingan, datang ke PBB, ke Mahkamah Internasional, di Den Haag, Belanda, kemudian menghubungi lembaga-lembaga HAM, hak asasi manusia, itu kita hormati. Ini saling melengkapi. Karena dulu pun perjuangan Indonesia, warga Indonesia ketika bebas merdeka dari Belanda, itu menggunakan dua unsur ini. Ya, menggunakan jalur perundingan dan menggunakan jalur perlawanan. Memang harus dua-duanya harus ada. Itu yang harus kita pahami. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu kita bahas masalah ini.